Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Saya Fabiana Rizkyana dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengelompokan, mengolah, dan menyajikan data transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dijadikan bahan untuk mengambil keputusan suatu perusahaan. Pemakai informasi akuntansi, yaitu internal dan eksternal, yang mana di dalam internal terdiri dari manajemen, bagian SDM, bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Sedangkan di dalam faktor eksternal terdiri dari kantor pajak, investor, kreditur, Bapepam, dan pelanggan. Jenis informasi atau dan fungsi akuntansi, yaitu akuntansi keuangan, sistem informasi, perpajakan, akuntansi manajerial, dan pengauditan. Saya Arifin Saputra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu keperilakuan. Ilmu keperilakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu keperilakuan juga berisi tentang ilmu yang memahami penjelasan dan predikat perilaku manusia dalam lingkungan. Kemudian pengertian akuntansi keperilakuan. Pengertian akuntansi keperilakuan. Apa itu akuntansi keperilakuan? Akuntansi keperilakuan merupakan cabang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan sistem akuntansi. Kemudian kontribusi disiplin ilmu terhadap akuntansi keperilakuan ada 3, yaitu psikologi, sosiologi, psikologi sosial. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur penjelasan dan terkadang mengubah perilaku manusia. Sosiologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengembangan masyarakat. Psikologi sosial, persoalan kepribadian, mental, perilaku, dan dimensi-dimensi lainnya yang ada dalam diri manusia. Saya Nurrohmi Sholihah dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi dari Farhan Dina. Akuntansi perilaku, kontribusi psikologi individu meliputi motivasi, emosi, pembelajaran, persepsi, pelatihan, pengambilan keputusan, penilaian kerja, kepuasan kerja, dan rekan kerja. Kontribusi sosiologi, kelompok, tim kerja, dinamika kelompok, komunikasi, kekuasaan, konflik, dan perilaku antar kelompok. Sedangkan sistem organisasi meliputi teori organisasi formal, teknologi informasi, perubahan organisasi, dan budaya organisasi. Sedangkan kontribusi psikologi sosial, kelompok meliputi perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, proses kelompok, pengambilan keputusan kelompok. Framing effect, cara penyampaian informasi berpengaruh pada penilaian atau keputusan kita. Saya Nurul Islamia akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Bound rationality, yaitu kondisi bahwa dalam pengambilan keputusan, individu mempunyai keterbatasan informasi, kemampuan kognitif, dan waktu. Dalam slide ini dijelaskan bahwa masalah dalam pengambilan keputusan ada 3, yaitu pengetahuan pengambil keputusan yang belum memadai, tidak lengkapnya informasi relevan yang tersedia, dan terbatasnya rasionalitas pengambil keputusan. Sikap, kecenderungan dalam menjawab respon dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Dalam organisasi, sikap adalah penting karena mempengaruhi perilaku. Konsep sikap ada 4, yaitu kepercayaan, opini, nilai, dan kebiasaan. Kenalkan, nama saya Rehan
Nur Azza. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sikap. Fungsi sikap dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemahaman atau pengetahuan yang dapat membantu seseorang dalam menghadapi peristiwa atau situasi yang baru. Yang kedua yaitu sebagai pemuas kebutuhan, misal sikap positif dan negatif, kebijakan yang dapat membantu individu tersebut, atau bisa dikatakan sebagai dapatkan kebijakan tersebut membawa dampak positif untuk individu tersebut. Yang ketiga yaitu ego defensif, dan yang terakhir yaitu ekspresif, yang dapat diartikan sebagai manusia mempunyai kepuasan menggunakan pernyataan dari sikapnya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Bimber and Schlitt pada tahun 1989 yang mengklasifikasi riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran. Aliran yang pertama yaitu pengendalian manajemen, yang kedua yaitu pemrosesan informasi akuntansi, yang ketiga desain sistem informasi, yang keempat riset audit, dan yang terakhir sosiologi organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama yaitu untuk memahami atau mengukur dampak dari bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaannya. Yang kedua yaitu untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategi. Dan yang terakhir yaitu untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijaksanaan perusahaan.